Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Shalom saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat menikmati berkat di hari baru. Di hari baru yang diberkati ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya datang lagi kepada saudara untuk berbagi video. Dan harapan saya bahwa video-video yang saya sampaikan berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi saudara-saudara sekalian. Saya mengkontraskan dua video yang ada di depan tadi, saudara-saudara. Seorang ustadz atau pembicara dari Islam yang jelas-jelas menegaskan bahwa kalau fans atau fans yang mengidolakan pemain-pemain sepak bola seperti Ronaldo, Messi, atau yang lain-lainnya, itu akan disebut haram ketika mengidolakan pemain-pemain sepak bola yang beragama Kristen ya. Jadi itu dianggap haram. Dan saya yakin kawan-kawan Islam sendiri pasti sangat banyak di Indonesia misalnya yang ngefans dengan pemain-pemain sepak bola yang beragama Kristen atau Katolik. Otomatis. Karena memang mega-mega bintang dalam dunia persepak bolaan, ya kan? Itu memang didominasi oleh
pemain-pemain beragama Kristen. Ada juga beberapa yang Islam yang hebat. Dan bagi kami orang Kristen, kami juga mengidolakan pemain-pemain sepak bola yang beragama Islam. Kalau kami sih, puji Tuhan orang Kristen tidak ada masalah. Tapi dari video tadi jelas bahwa video yang pertama tadi yang lebih dahulu itu jelas bahwa Pak Ustadz itu dengan tegas mengatakan haram kalau mengidolakan pemain sepak bola yang kafir atau yang bukan Islam. Saya sebagai rohaniawan Kristen, saya mau bilang, kalau ada orang Kristen mengidolakan pemain sepak bola Islam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada hukumnya, kita dosanya gara-gara siapa. Saya tidak tahu beberapa yang Islam dulu, apakah Zinedine Zidane itu Islam ya. Wah itu kalau saya tidak tahu. Seingat saya dia Islam ya. Dan bagi saya memang sangat mengidolakan itu pemain. Saya tidak peduli agamanya, dan setelah saya jadi pendeta, saya juga belum pernah menemukan tuh ada larangan untuk mengidolakan dalam artian kami suka pribadinya, permainannya, atau ada beberapa pemain Islam lainnya yang hebat-hebat, tidak ada masalah buat kami ya. Ada dari Prancis, ada dari Mesir yang jago-jago, Turki, itu hebat-hebat. Arab Saudi juga kami gak ada masalah. Bahkan pemain-pemain sepak bola yang Indonesia yang beragama Islam aja, kami kalau timnas Indonesia main itu, waduh kami semua, apalagi Indonesia Timur tuh paling cinta timnas Indonesia. Jujur aja. Kami bisa tegang, bisa menangis kalau kalah dulu loh ya. Sampai hari ini pun timnas kami tidak ada persoalan. Tapi itulah ceramah dari Ustadz tadi. Dan saya yakin itu pasti melahirkan pro kontra tuh. Hanya saya belum pernah menemukan ada video dari kawan-kawan Islam yang mengcounter statement atau ceramah dari Ustadz tersebut yang mengatakan haram kalau mengidolakan pemain sepak bola kafir. Ya, kita tinggalkan itu. Kalau kita Kristen tidak ada itu-itu ya. Puji Tuhannya kita begitu. Dan saya yakin sekali itu pasti tidak semua fans yang mengidolakan, fans beragama Islam yang mengidolakan pemain sepak bola non-Islam yang terima saja begitu saja dan pasti punya alasan. Ya, saya yakin itu. Tapi videonya kita belum tahu. Nah, yang video berikutnya lagi tuh menarik tuh. Itu pada PON yang baru-baru di Papua. Luar biasa. Kalau ada ustadz mengharamkan orang Islam yang mengidolakan pemain sepak bola non-Islam. Nah ini beda lagi nih yang ini nih. Supporternya luar biasa. Saya umur-umur belum temukan supporter seperti yang di video tadi itu. Itu baru-baru tuh. Dari berita yang saya dapat itu ketika Papua lawan Aceh. Kok supporternya ku menang menyanyi, ku menang bersama Yesus tuh. Haleluya. Jadi ternyata gini loh, orang Kristen itu 1 Korintus 10 ayat 31 bagian akhir itu saya baca ayatnya dulu ya. 1 Korintus 10 ayatnya ke-31. Memang kita harus memuliakan Tuhan dalam segala hal. Termasuk dalam sepak bola tuh. Jadi nggak ada masalah kalau kita menjadi pesepak bola atau anak cucu kita, kerabat kita, saudara-saudara, mereka mau menjadi pesepak bola, why not? Kita dukung, kita support mereka ya. Kita support mereka dan kita berharap bahwa dukungan kita itu membuat mereka memuliakan Allah melalui talenta. Karena saya diberkati sekali ya dengan video ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 demikian bunyi firman Allah. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Supporter dari Papua, beta terlalu cinta ini supporter. Pesepak bola Papua luar biasa mendapatkan dukungan dari supporter yang bukan saja supporter biasa, tapi ini adalah barisan pemuji dan penyembah Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Wow. Bukankah ini juga selain menjadi teladan, menjadi berkat, juga yang saya tekankan menjadi teladan. Artinya kita orang-orang Kristen lain kalau kita nonton bola kaki itu bisa memuliakan Allah. Sepak bola, bulu tangkis, basket. Semua bisa memuliakan Allah. Sepanjang kita, kalau sudah meraih kemenangan, kita tunjukkan ekspresi kerendahan hati kita. Dan keberanian kita berkata, aku bisa karena Tuhan Yesus. Aku menang karena Tuhan Yesus. Aku berhasil karena Tuhan Yesus. Bukankah itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa yang membuat dunia tercengang-cengang sambil berkata, sungguh Tuhan berpihak kepada mereka. Itu salah satu manifestasi kehidupan orang Kristen yang sungguh mengandalkan Yesus dalam segala hal. Termasuk sepak bola. Saya diberkati buat saudara saya di Papua. Terima kasih banyak, khususnya supporter yang ada dalam video tadi. Kalian luar biasa, saudaraku. Kalian luar biasa dalam nama Yesus. Kalian hebat. Thank you banget. Terima kasih banyak. Danke banyak. Bahwa kalian telah menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ini memotivasi kami yang dari Maluku, NTT, dari Indonesia Timur, dari Manado, dari segala macam. Kami akan bangkit. Supporter-supporter kami tidak boleh menyenangkan setan. Harus menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi melalui sepak bola ada orang-orang yang diharam-haramkan. Seperti video pertama yang saya tanggapi. Tapi melalui sepak bola ada Tuhan Yesus yang dimuliakan secara dahsyat dan luar biasa. Dan itu adalah contoh yang hebat yang kami temukan dari kawan-kawan Papua. Wow. Aduh, jadi pengen cepat-cepat pergi KKR di Papua nih. Jadwal saya di Papua banyak yang cancel gara-gara corona. Di Timika, Manokwari, di Sorong, di Jayapura. Tapi saya percaya waktu Tuhan. Puji-pujian orang Papua tuh saya tidak bisa bayangkan ya. Sepak bola aja begitu, bagaimana kalau KKR? Wow! Saya khotbah di Timika waktu itu. Di gereja GSJA di Timika ya. Saudara saya di GSJA Ebenezer. Itu kalau mau jalan kolete aja ada tarian Papua. Mau jalan persembahan aja tuh. Kalau sepak bola saja mereka habis-habisan. Apalagi memuji Yesus dalam KKR. Dan saya rindu suatu saat sebuah KKR terjadi di tanah Papua lagi. Di lapangan saya tidak tahu di mana. Dan saya rindu memuji Tuhan bersama saudara-saudara saya orang Papua. Dan saya rindu saya minimal jadi salah satu pembicara untuk menyampaikan Injil Kristus. Dan menyampaikan bahwa apa yang saudara-saudara saya orang Papua lakukan dalam hal memuji Tuhan itu benar adanya, menyenangkan Tuhan. Dan jadi teladan sepanjang kami melakukan itu. Di dalam roh dan kebenaran. Dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam perubahan hidup yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya yakin Bapak senang. Dan kalau Bapak senang tidak ada cerita. Kita pasti diberkati. Kita pasti diberkati. Ada amin saudara-saudara? Saya yakin Anda akan memberi komentar. Amin, 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 amin. Dan memang itu harus diaminkan. Ya. Buat kawan-kawan Islam yang mungkin Anda kecewa dengan Ustadz tadi atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak berharap Anda kecewa. Tapi tentu kalau sudah mengharamkan pemain sepak bola yang Anda idolakan, ya terserahlah. Saya tidak tahu ajaran Islam seperti apa. Tapi saya kaget. Dan saya menduga aja bahwa pasti ada orang Islam yang tidak setuju. Apalagi kalau Anda sudah fans
dengan pesepak bola tertentu ya. Tapi itu hanya sebagai satu ungkapan ya, saya kaget begitu. Seumur-umur saya sering mengikuti ceramah-ceramah orang Islam. Seumur-umur saya baru dengar kalau idolakan Ronaldo atau Messi atau pemain sepak bola yang non Islam itu kok jadi haram bagi umat Islam. Tapi itu urusan umat Islam. Kami serahkan kembali ke umat Islam. Tapi kami orang Kristen mau memuliakan Allah dalam hal apapun, termasuk dalam sepak bola. Ya, karena saya pernah idolakan satu sepak bola itu Kakak ya. Kakak kalau kasih gol itu, dia angkat bajunya tulis I belong to Jesus. Wow. Atau Messi kalau kasih gol tunjuk kepada Tuhan. Dan pesepak-pesepak bola Kristen lainnya. Ya. Jadi saya pikir memang kita harus memuliakan Allah dalam segala hal. Ya. Di kantor, di rumah, di sekolah, di kampus, di masyarakat. Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan tujuan utama untuk kemuliaan Allah. Kiranya video ini berkenan kepada saudara. Sebarkanlah menjadi sukacita bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai buat Indonesia. Salam sayang, salam rindu, salam cinta buat semua beta pembah saudara yang ada di Papua. Waktu Tuhan akan datang dan saya rindu KKR di satu lapangan di Papua. Dan di sanalah kegerakan roh Allah terjadi. God bless you all. Sampai jumpa.